Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Gusti Ayu Ketuk Rencana Sari Dewi, SEMSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Made Ari Wahyuni, SEMSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Edi Sujana, SEMSI AK, selaku dosen petelaah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Penggunaan Informasi Akuntansi, dan Modal Usaha terhadap Keberlanjutan UMKM di Kecamatan Buleleng. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nicilik Putri Eka Ayu dengan NIM 1817051016. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan yang diawali dengan latar belakang. Seperti yang kita ketahui, usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering disebut dengan UMKM berperan sangat penting bagi perekonomian. UMKM menjadi salah satu sektor yang terkena dampak begitu besar saat pandemi. Namun, UMKM juga menjadi sektor yang cepat beradaptasi, menangkap peluang, serta mampu bangkit dari segala himpitan. Kendati pun UMKM memiliki sejumlah kelebihan yang memungkinkan dapat berkembang dan bertahan dalam krisis, namun faktanya menunjukkan bahwa tidak semua UMKM mampu bertahan dalam segala krisis ekonomi. Selain itu pula, dengan keadaan pandemi ini, daya beli masyarakat pun menurun, sehingga berakibat pada keberlanjutan usaha itu sendiri. Keberlanjutan usaha merupakan kondisi di mana pelaku usaha masih mampu mempertahankan operasional usahanya, termasuk meningkatkan pencapaian laba secara terus-menerus. Fenomena yang terjadi pada saat pandemi ini yaitu berdampak pada penurunan pendapatan yang dialami UMKM. Berdasarkan data dari Badan Statistik atau BPS pada tahun 2020 menyatakan bahwa 82,85% pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan, sebesar 14,6% pelaku usaha dengan perolehan pendapatan yang masih stabil, serta sebesar 2,55% mengalami peningkatan pendapatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, tujuan pokok dijalankan suatu usaha yaitu untuk memperoleh pendapatan, di mana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk keberlanjutan hidup usahanya. Di Kabupaten Buleleng merupakan wilayah yang dengan jumlah UMKM cukup banyak. Tentunya di masa pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha agar bisa mempertahankan keberlanjutan usahanya dalam menghadapi krisis ekonomi yang ditambah lagi dengan banyaknya persaingan usaha. Adanya fenomena pandemi COVID-19 ini mengharuskan UMKM untuk melakukan pengelolaan terhadap keuangannya. Selain itu pula, pelaku usaha diharapkan memanfaatkan media teknologi akuntansi dalam menjalankan usahanya. Literasi keuangan menjadi salah satu faktor yang memiliki peranan cukup penting dalam menentukan tingkat keberhasilan dan keberlanjutan perekonomian, salah satunya seperti UMKM. Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan konsep keuangan, akan tetapi lebih kepada bagaimana mengelola keuangan serta ketepatan pengambilan keputusan untuk keberlanjutan usaha di masa depan. Persoalan mengenai literasi keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng disebabkan karena pelaku UMKM mengelola keuangan tidak secara sistematis, seperti melakukan pencampuran keuangan pribadi dengan keuangan usahanya. Jika pengelolaan keuangan UMKM tidak dilakukan dengan baik, maka hal ini akan berdampak pada keberlanjutan usahanya. Selain literasi keuangan, faktor lainnya yaitu penggunaan informasi akuntansi. Penggunaan informasi akuntansi dalam usaha mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Informasi akuntansi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan UMKM, diantaranya yaitu untuk keputusan pengembangan pasar, penetapan harga, dan lain-lain. Di Kecamatan Buleleng terlihat masih banyak pelaku UMKM tidak menggunakan informasi akuntansi. Hal ini diperkuat oleh pelaku UMKM yang bernama Ibu Yuni yang menyatakan bahwa ia tidak melakukan pencatatan keuangan. Hal ini karena pemasukan dan pengeluaran dalam usahanya tidak menentu sehingga ia enggan untuk menyusun laporan keuangan secara lengkap.
Selanjutnya yaitu modal usaha, merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam menentukan perkembangan usahanya yaitu keterbatasan modal usaha. Modal yang kurang memadai merupakan salah satu penyebab penghambat perkembangan UMKM di Kecamatan Buleleng. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam mencapai pendapatan, sehingga pemodal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan usaha dan untuk memperlancar usahanya. Modal usaha menjadi salah satu masalah yang paling dominan ditemui, yang mana ada beberapa kasus ditemui bahwa sebagian pelaku UMKM cenderung tidak menambah modal usahanya untuk mengembangkan bisnis mereka. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas dan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh literasi keuangan, penggunaan informasi akuntansi, dan modal usaha terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Buleleng. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul, yaitu yang pertama, pemahaman literasi keuangan pelaku UMKM masih rendah, yang mana pelaku UMKM dalam mengelola keuangan tidak secara sistematis. Yang kedua yaitu penggunaan informasi akuntansi oleh pelaku UMKM masih rendah, terbukti dari pelaku UMKM yang belum menggunakan informasi akuntansi. Yang ketiga yaitu kendala yang dihadapi UMKM, yaitu keterbatasan modal, karena pelaku UMKM sulit untuk mendapatkan akses permodalan yang menyebabkan pelaku UMKM cenderung tidak menambah modal usahanya untuk mengembangkan bisnis mereka. Yang selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, penulis memberikan fokus penelitian pada pengaruh literasi keuangan, penggunaan informasi akuntansi, dan modal usaha terhadap keberlanjutan UMKM. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Buleleng. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh penggunaan informasi akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Buleleng. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh modal usaha terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Buleleng. Yang selanjutnya adapun tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk membuktikan pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Buleleng. Yang kedua yaitu untuk membuktikan pengaruh penggunaan informasi akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Buleleng. Dan yang ketiga yaitu untuk membuktikan pengaruh modal usaha terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Buleleng. Yaitu manfaat penelitian, ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi dan ilmu pengetahuan bagi para pengembang ilmu di bidang yang berkaitan dengan penelitian sejenis, terutama berkaitan dengan keberlanjutan UMKM. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama untuk bagi pelaku UMKM. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih tentang cara meningkatkan keberlanjutan UMKM yang ada di Kecamatan Buleleng. Yang kedua bagi pemerintah Kecamatan Buleleng, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah Kecamatan Buleleng dalam membuat dan menetapkan kebijakan. Yang ketiga bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, memperluas pengetahuan dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha. Dan yang keempat yaitu bagi universitas. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu referensi serta dapat dibaca oleh para penikmatnya yang dijadikan pedoman pada perusahaan Universitas Pendidikan Kadesa. Selanjutnya yaitu kajian teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori RBV atau Research Based View Theory, yang mana teori ini mengemukakan bahwa sumber daya berwujud maupun sumber daya yang tak terwujud dalam perusahaan maupun organisasi dapat mendorong suatu perusahaan maupun organisasi untuk menyusun strategi guna untuk mewujudkan keunggulan bersaing. Adapun asumsi Research Based View Theory ini yaitu bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan itu sendiri. Research Based View Theory ini dalam penelitian ini menjadi dasar yang menjelaskan bahwa literasi keuangan, penggunaan informasi akuntansi, dan modal usaha yang merupakan sumber daya internal perusahaan yang memiliki suatu nilai dan potensi dalam mendukung berjalannya suatu bisnis untuk
mencapai suatu keunggulan bersaing dan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian Darmawan tahun 2019 yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap variabel kinerja dan keberlanjutan UMKM. Selanjutnya yaitu penelitian Cynthia tahun 2020 yang menyatakan bahwa penggunaan informasi dan akuntansi berpengaruh positif terhadap keberhasilan UMKM. Yang selanjutnya yaitu penelitian Lestari tahun 2020 yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Selanjutnya yaitu penelitian Hilma Wati dan Kusuma Ningsih tahun 2021 yang menyatakan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM. Selanjutnya yaitu penelitian Azahra tahun 2021 yang menyatakan bahwa modal usaha tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Yang selanjutnya yaitu penelitian Lestari tahun 2020 yang menyatakan bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir, di mana literasi keuangan, penggunaan informasi akuntansi, dan modal usaha yang merupakan variabel bebas dan keberlanjutan UMKM sebagai variabel terikat yang memiliki pengaruh secara parsial. Selanjutnya didapatkan hipotesis penelitian yaitu yang pertama, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Yang kedua yaitu penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Dan yang ketiga yaitu modal usaha berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian yang dapat dilihat di slide. Suatu judul itu dilatar belakangi oleh berbagai masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang diharapkan. Selain itu tidak lupa didukung dengan kajian teori dan dibuatkan metode penelitian yang meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Barulah didapatkan hasil pembahasan sehingga terakhir dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Penelitian yaitu penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan kepada fenomena-fenomena objektif dengan menggunakan angka-angka, pengelolaan statistik, struktur, dan percobaan terkontrol. Data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan yaitu hasil pengisian kuesioner oleh pelaku UMKM, sedangkan data sekundernya yaitu jumlah UMKM yang ada di Kecamatan Buleleng dan berita-berita tentang bagaimana keadaan UMKM saat ini. Yang selanjutnya yaitu objek dan subjek penelitian. Objek penelitian ini yaitu mencakup UMKM dan yang ada di Kecamatan Buleleng, serta subjek penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng. Lokasi penelitian ini dilakukan pada UMKM yang terletak di Kecamatan Buleleng, yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pengumpulan data kuesioner dengan skala Likert 5 poin. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Pada penelitian ini populasinya yaitu sebesar 7.020 UMKM yang merupakan jumlah UMKM di Kecamatan Buleleng pada tahun 2021. Serta cara atau teknik pengambilan sampelnya dalam penelitian ini yaitu menggunakan comprehensive sampling dengan beberapa pertimbangan, yaitu kriterianya. Yang pertama, UMKM yang masih beroperasi saat penelitian ini dilakukan. Yang kedua yaitu pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Buleleng yang bergerak di sektor perdagangan, jasa maupun manufaktur. Dan yang ketiga yaitu memiliki usaha minimal 2 tahun. Selanjutnya penentuan jumlah sampel dengan rumus Isaac Mikhail dihasilkan sampel sebesar 68 UMKM. Selanjutnya yaitu variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama yaitu literasi keuangan yang mencakup mengenai pengetahuan, keyakinan, keterampilan, dan sikap. Yang selanjutnya yaitu penggunaan informasi akuntansi, yaitu menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui penggajian atau upah. Yang selanjutnya yaitu menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui jumlah penjualan. Dan yang ketiga yaitu mengetahui anggaran. Dan yang keempat yaitu merencanakan kegiatan usaha. Yang selanjutnya yaitu modal usaha, yang mana mencakup mengenai struktur permodalan, pemanfaatan modal tambahan, hambatan dalam mengakses modal eksternal. Yang keempat, keadaan usaha setelah
menambahkan modal. Yang selanjutnya yaitu keberlanjutan UMKM, yaitu keberlanjutan usaha ekonomi, keberlanjutan usaha sosial, dan keberlanjutan usaha lingkungan. Selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, yang merupakan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, varian, maksimum, sum, average, rate, quartile, dan squeakiness. Yang selanjutnya yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Presentasi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.